Gue tuh apa ya? Kalau Jadi inget ini lah ya temen-temen SMP SD gitu. SD SMP mah kayaknya enggak sih, enggak terlalu drama. SD Drama sih apalagi gue enggak mah, ada drama kayak. karena gue yang bikin dramanya. Seriusan. Serius, karena ya balik lagi karena ingin diterima, pengen diterima di lingkungan itu gitu. Tapi Hmm, gue nggak bisa. ada ternyata lu ada momen pengen diterima di lingkungan itu ya. SD Tapi SMP kan, kalau masih masih teringat, ingat berarti sangat membekas ya. membekas. Jadi gue tuh nggak tahu. Jadi pas SD tuh kayak gantian gitu loh, kayak bulan ini si ini yang diasingkan gitu. Gue tuh jadi Ya Allah, itu kayak bener-bener kayak drama ya, Jo. ya, terus bulan Ada apa pengasingan-pengasingan siapa gitu. gitu yang diasingkan. Taunya gue kebagian juga. Itu tuh Itu semester apa so, ya? Oh, gue tuh nggak datang ke ulang tahun temen gue, tapi gue ngasih kado. mm-mm. Hmm, Nah, gue ngasih kado. Ini sih kayak kerajinan tangan gitu. Nah, tapi gue tuh masukin tuh ada ucapannya, tapi ada foto gue. terus. Itu temen gue cewek ya, bukan cowok ya. Mm-mm. Terus karena gue nggak datang tuh, gue denger dari yang datang nih ya, ih uh, Mm-mm. foto lu kan ya, misalnya pas buka kado foto lu tuh di ini katanya di kerwal terus dibuang gitu. Harusnya kan gue yang ini ya, bukan itu deh masalahnya. Tapi salah satunya itu Mm-mm. yang gue inget. Tapi gue tanya ke si temen gue itu baik Mm-mm. sebenarnya, sering ngongkosin gue tuh dulu. Enggak, katanya enggak dibuang. Gue harus percaya yang mana? Ya tinggal tunjukin aja fotonya ada ya. Jujur kan nggak segitunya sih dulu mikirnya, harus ke rumahnya dong. Kalau SD ya bawa ya nanti besok. Masih ada bawa ya besok. Tapi kalau SD gue jahat banget banget banget. Itu kalau SD kayaknya memang gue apa ya, masa kelamnya masa gue yang jahat ya loh. Jadi eh, kalau gue kesal ya gue tunjukin langsung. Kalau gue nggak suka gue tunjukinnya tuh bener-bener terlalu blunt gitu, terlalu belak-belakan. Jadi misalnya ada teman gue main ke rumah gue nggak suka teman itu. Gue gini, lu ngapain main ke rumah gue? Iya. Kalau lu mau main, kalau kalau kasarnya ya kan pakai bahasa Sunda gitu ya. Lebaynya kayak gini, kalau lu mau main ke rumah gua ajakin si ini baru gua mau main sama lu. Gue nggak Jahat sedominan banget. itu sih waktu SD. Ya Allah, jahat banget. Dari situ, dari SD, pengalaman SD itu, pas SMP gue nggak mau kayak gitu, jadi Aduh, pas SMP gue jadi dominan banget. aduh, berarti gue pembuli ya waktu SD. Jahat banget. Soalnya kalau waktu SD, jadi kalau ada kelompok-kelompok semuanya berebut pengen sekelompok sama gue. Nyampe pernah ya dijajarin ya ketua pramuka gitu ya, misalnya ini Hilda, ini siapa-siapa. Itu teman-teman tuh berjejer di belakang gue semua, pengen sekelompok sama gue. Sekelompok. Jadi gue pilih yang gue suka aja. Jahat banget ya Allah, drama banget. Jahat. tapi tapi itu SD sih ya. Eh, cuman serunya tuh kayak gini, kalau gue ngajakin bersih-bersih, mereka mau gitu. Gue suruh-suruh mau gitu. Cuman jahatnya gitu loh. Gue ada ya gue temenin dia, cuman enggak, kalau main ke rumah tuh males gitu. Nyampe dimarahin sama abang gue, jangan gitu ke temen tuh.
ih orang rek naon marek main naon sih kata mau main apa sih sama dia gitu, kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak sefrekuensi kali ya waktu SD mungkin pemikirannya. Jadi kalau lu mau main biar nyambung ada jembatannya loh gitu, lu Mm-mm. harus ajakin yang lain kayak gitu. Tapi gue mikir, ya Allah gue jahat banget ya waktu SD. Terus gue kayak ringan tangan gitu loh Oh, waktu SD tuh. Tapi ringan tangannya kalau gue dijahatin sih. Kayak gini. Dada, kan gue tuh dikasih kalung gitu ya, kalung-kalung kalung yang namanya juga anak SD ya. Kalung yang hadiah gitu liontin loh dari liontin gitu. cici dari abang gue. Terus kan gue seneng. Terus temen gue tuh ngejulitin gue kan, ngehina gue kayak apa gitu, bilang pakai gak, pakai dong, pakai dong, ntar kayak preman atau kayak apa gitu kan. Gue kesel, apa lu bilang, kalau dramanya gitu ya, Nah, kurang kurang lebihnya kayak gitu. Lu bilang apa tadi, kayak preman katanya gue tabok lu kata gue gitu ya. Dia gini, ditabak beneran. tabok bener. Tapi itu gue sekali sekali kalinya gue nabok teman gue, nggak pernah lagi. Dan itu mewek teman gue gini langsung, itu gue masih membekas ya, ih kok beneran. Itu terus lu terus bukan mereka bukan dia sama teman sekelas ya, bukan sama teman di sekolah ya, sama tetangga. Ya pasti kan udah tahu ya, misalnya nomor si bapak ini, bapak ini, bapak ini. Dia teh melesetin nama nama bokap kan. Itu mah gua dorong ke tembok nih. Tapi emang di bawah gue sih umurnya. Gue nggak terima kalau ada tingkat kucuk ke debak. Tapi eh kayaknya waktu itu tuh berhubung gua ini sih ya, jadi kayak keinferioran gua membuat gua kayak gitu loh. Kan katanya kalau orang inferior emang kayak gitu, maksudnya kayak kalau orang enaknya. insecure malah malah kayak lebih bertaring, padahal dalam hatinya dia tuh insecure. Soalnya waktu dulu gua tuh masuk SD tuh 5 tahun. Gua masuk SD 5 tahun. Nggak TK kan, 5 tahun langsung ke SD. Waktu gua tuh bertumbuh sekarang tinggi ini SMA, bukan. Jadi dari SD sampai SMP, dari SD sampai SMA kelas 1 gue tuh eh, mini gitu kan, pendek, kecil, kurus gitu, cungkring, tubuhnya kecil lah intinya. Waktu di SD tuh teman-teman gue gede-gede kan, kelas satu SD tuh teman-teman gue gede-gede, gue sendiri kecil, kayak anak bawang lah. Orang teman-teman gue kan 7 tahun 6 tahun, rata-rata 7 tahun gitu. Terus kayak gue tuh diintimidasi gitu kan. Dan jadi kalau temen gue ngejailin gue waktu SD kelas 1, ya gue gigit aja. Tapi Gue kan lu gigit nggak kalau pasrah. jadi kalau mereka ngejailin gue tuh, kalau mereka bikin kesel gue tuh gue gigit aja. Terus mereka mewek, ya udah biarin, padahal gue juga kesel kan. Soalnya kalau gue mewek juga nggak ada yang belain gue, emak gue kan pasti nggak belain. Orang gue pernah balik ke rumah mewek, ditanya gini, kenapa, habis mewek ya lu? Kata gue. Makanya kalau misalnya nggak mau mewek, jangan jangan main. Bukan ditanya kenapa mewek, tapi kalau misalnya Parenting apa kalau ini? mau main, kalau mau main jangan mewek gitu. Gak usah mewek Oh, kalau main gitu. Oh kata gue teh. resiko berarti, resiko Hmm, kalau main mah nangis. gitu kan kata gue teh. Oh iya. Jadi makanya gue, ya udah gue bela diri gitu. Oh, gue Tapi SMP waktu enggak waktu sih. SD pernah tuh bikin nangis anak yang baru pindah. Soalnya gue mah Kenapa? hasut teman-teman yang lain, jangan main sama dia kan agak jauh. Terus dia nangis, Terus lu sampai merasa bersalah gak? iya sih. Tapi gue juga nangis habis itu, dimarahin. Nah, oh dia marahin. Maksudnya jadi gue yang Kalau kena, nggak dia, hmm, karena gue kompornya. Padahal kan yang lain juga iya-iya aja.
Halo. Tapi mengingat, tapi kalau sekarang ya, boro-boro nampar nyubit aja. Kalau gua, teman gua kan nyubit gua nyampe biru, itu benar-benar biru. Terus gua nggak tega ngebalesnya, mau nyubit pelan-pelan juga, kayak pokoknya beda banget waktu gua SD lah. Kalau SD kayaknya kekerasan kekerasan doang ya, nggak suka gigit, nggak suka apa pukul gitu. Nah, kalau terus apa lagi pokoknya gue tuh di SD tuh kayak ini lah, kelas keduanya gitu di kelas tuh. Jadi ada yang utamanya gitu, yang cewek-cewek hits gitu. Tapi ada juga yang di bawah gue yang kehadirannya pun tidak terlalu dianggap gitu. Ada kan ya? Bener-bener ada. Ya gue ada di tengah-tengah kan, nanggung ya gitu. Nanti Oh iya, kalau waktu SD apa? Ya pas SMP-nya gue nggak mau tuh kayak gitu lagi. Jadi udah kayak dia dominan Memaksakan SMP diri. sampai ada cowok sebandel-bandelnya di kelas tuh juga nggak berani. Tapi jadinya temen cewek gue dikit. Tapi kan sebenarnya lebih nyamanan gimana menurut lu? Ya tetap aja kan, maksudnya ya nggak tahu ya, tetap kalau misalnya diliatin gitu sama yang anak-anak ceweknya tuh gak nyaman. Pokoknya gue tuh Karena jadi pas SMP gengnya ini ganti-ganti terus. Kalau Pas gua kelas 3 ada SMP yang kesini terakhir. nggak geng-gengan sih. Nggak suka geng-gengan sih kalau gua waktu SD, SMP, nyampe sekarang juga nggak geng-gengan. Cuman kalau gua adanya teman dekat doang. Jadi kalau misalnya paling cuman gimana ya bilangnya? Itu Iya, juga ya, ngegeng apa? ngerti. Kayak misalnya kan kita dekat nih, tapi kan lu tetap temenan tuh sama Pala, sama Desti gitu Sama kan, yang masih lain. temenan. Gitu, kayak Nah, gitu. kalau gua mah Cuman sama yang udah yang deket aja gitu. kan kalau ngegeng gitu kan, kalau geng ya udah temennya sama itu aja gitu. Bener-bener bisa dibilang tertutup lah sama Yang orang lain. luar gitu kan. Yang lain nggak kenal. Kalau gua ya sama yang lain kenal. Cuman emang yang dekat ya ada yang dekat gitu, teman dekat. Walaupun waktu di SD dominan juga, ya semuanya sebenarnya ditemenin. Cuman ada yang lebih dekat gitu. Ya. Tapi yang teman SD nggak ada yang keep in touch sampai sekarang sama gue. Di kontak HP gue juga nggak ada satupun teman SD. Oh, di sosmed? Enggak. Bener-bener. Kebanyakan teman SD gue juga, SMP sama gue juga, ada beberapa juga yang sekelas. Gitu. Jadi kalau mau dibilang teman SMP ya teman SD juga. Kalau gue gini soalnya ya, waktu SD teman-teman SD gue ngambil SMP ini, gue ngambil SMP yang berbeda. Terus waktu SMP ke SMA, teman-teman gue ngambil SMP mana gitu. Gue ngambil SMP yang bener-bener gue sendiri ke sana. Jadi waktu gue ke SMA Sengaja. ya gue bener-bener nggak sengaja juga sih. Cuman emang kebetulan aja gue pengen ke SMP itu, dan kebetulan gue pengen ke SMA itu gitu. Dan teman-teman gue emang jauh gitu, kalau misalnya ke SMA itu nggak mungkin gitu, soalnya jauh. Nah kalau pas yang SMA gue beneran tuh sendiri karena ke Bandung kan. Nggak ada yang gue kenal, ada sih yang gue kenal. Tapi ngerasa gak sih nyamanan kayak gitu? Iya, mungkin pas SMA kalaupun sama teman-teman SMP kan pasti kan ketemu lagi sama teman-teman SMP. Gue pasti deketnya sama itu lagi, nggak apa, sama geng gue SMP lagi kalaupun ketemu ya. Oh gitu? Kalau ini gue ngebayanginnya kalau gue pasti yang pertama ini ya sama geng yang itu.
Sama yang lainnya Kalau pasti gue cuma justru seadanya doang. kalau gue emang Tapi sukanya emang kayak repot gitu sih loh. ada. Kalau Maksudnya saat gua nggak sama mereka, ya udah gue jadi nggak ada sama siapa-siapa gitu. bingung gitu lagi. Tapi gue juga sebenarnya walaupun gue nggak ngegeng, gue juga repot sebenarnya. Kenapa? Kalau ngegeng kan pasti lebih dari 5 kan, lebih dari 3, at least lebih dari 3 kan. Kalau ngegeng. Nah, sedangkan kalau gue temen deket gue pasti 1, 2, nggak lebih dari 2 biasanya. Jadi kalau teman-teman yang lain kan kenalan doang, deket sama gue aja cuman ya temen gimana sih yang nggak suka main bareng, cuman ya kalau kenal ngobrol biasa bisa, cuman kalau untuk minta bantuan agak segan kan. Ya gue kalau misalnya teman gue yang satu ini lagi nggak ada atau misalnya lagi nggak bisa bantuin gue, bener-bener lebih bingungan gue daripada yang ngegeng tau, menurut gue Soalnya kayak di kampus pas kerasa tuh gue cuma satu. pas di pare kerasa. Karena bukan gue merasa mengeksklusifkan diri ya, tapi Tapi lo pernah nyesel gak sih? Apa? Kayak ngegeng gitu ada perasaan nyesel gak sih? Kenapa sih gue ngegeng gitu? Enggak ya, soalnya lu nyaman soalnya. Enggak nyesel sih, tapi kadang kayak jadi ada beban apa? Itu udah lewat sih ini masa-masa beban harus nongkrong gitu kan udah lewat. Tapi lu kayak pernah ada beban kayak gini gak sih? Lu tuh gak mau nongkrong, cuman gara-gara mereka yang minta, lu tuh maksain gitu. Iya, itu tapi udah lewat. Bukan karena lu mau, kayak gitu. Tapi sampai pergi. sekarang masih ngerasa gitu. Tapi pergi ya? Pergi. Tapi pergi. Kirain senang-senang aja ketemu. Enggak lah, kan udah apa ya? Udah jarang banget kan, udah mereka tinggal gue ini yang bahagia. Tapi yang belum merit lu doang. Iya, dari geng yang itu sumpah. Asli yang terakhir kemarin Februari. Bebannya semakin bertambah gak? Enggak. Ya lebih bersyukur gue malah. Mereka jadi udah sibuk sama keluarganya masing-masing. Kirain kayak lebih kayak anjir tinggal gue doang nih sendiri gitu. Gitu. Soalnya teman-teman lu juga nggak julid sih ya. Kalau apa julid gimana? Ya kayak lu kapan kawin mak gitu. Mereka tahu sih. Dan udah biarin aja dan nggak nanya-nanya ke lu ya, maksudnya gak Cuman julid kayak jadi semoga dia berubah gitu aja. Tapi apa ya? Kalau gue nanti gue kadoin ini, nanti gue kadoin ini, pokoknya yang gitu-gitu. Pasti gue datang gitu, pasti gue datang. Yang gitu-gitu. Itu kata-kata yang gue sering dengar. Kalau si Hilda kawin pasti gue datang, pasti gue datang. Teman-teman gue pasti ngomongnya kayak gitu. Kata lu ya bener, emang gue mau ngundang gitu. Gue gak kepikiran jawaban itu loh. Harusnya gue kepikiran ya. Makasih udah ngasih ide loh. Nanti kalau teman gue ada yang ngomong gitu, emang gue mau ngundang. Bener. Kecuali lu ngasih kado yang bagus, baru gue undang. Kalau definisi temen biasa ya, ya kalau ngobrol nyambung, kalau misalnya dia nggak ada kabar, kita nggak nanyain. Terus kalau misalnya dia lagi sakit, ya kita ngedoainnya dalam hati aja, nggak nyampe ngontak dia kan. Itu gak sih? Kalau misalnya kalau ya maksudnya gue juga kalau ada teman-teman gue ya misalnya satu kelas lah, ada kabar duka misalnya atau kabar gembira dia melahirkan gitu. Sekarang gue cuman alhamdulillah dia udah punya anak. Apa? Enggak sampai bilang selamat ya udah punya anak gini enggak. Cuman kalau teman dekat ya pasti
gimana sekarang gitu, pasti gue tanyain. Nyampe Kalau nyampe teman misalnya deket gue temen yang yang pernah deket, pernah deket ke gue. heeh, Maksudnya misal ini pertanyaannya dia udah married apa gue nanyain kabar dia? ya misalnya dia tahu-tahu married nih, tapi ini kan Mm, temen deket lu tapi dulu gitu kan, misalnya pas dulu. pas SMA gitu. Terus lu selamat ya ngechat kan? Enggak ngechat, malah gue nggak diundang. Iya, heeh. Gue taunya dari orang lain, tapi orang lain itu pun nggak diundang sih. Mungkin ada beberapa case ya dia kenapa nggak ngundang orang-orang, soalnya emang yang diundang juga dikit gitu. Tetangganya dia teman gue juga nggak diundang gitu, Oh, kebetulan apalagi yang yang pernah dekat jauh. sama gue ya. Apalagi gue tapi dulu deket banget, sebelumnya deket banget. Iya, iya. Cuman ya di tetangganya aja temennya nggak diundang, ya wajar gue nggak diundang, ya Iya. udah. Tapi gue mau ngechat, Lu ngechat ngechat. Oh, gimana? selamat. Tapi gue nggak yang, ih nggak ngundang-ngundang, males banget kan basa-basi kayak gitu. Langsung aja, sama sakit warahmah gitu. Terus pas dia misalnya ngupdate hamil gitu kan. Oh, Mm-mm. HPL-nya kapan gitu gitulah. Ya basa-basi. Yang pernah dekat, teman pernah Pernah dekat. deket. Oh, kalau gue enggak sih, kalau yang pernah dekat ya udah, kalau kecuali kalau dia ngechat gue ya. Hmm. Kalau dia ngechat gue minta bantuan atau nanya kabar ya gue balas, cuman kalau itu mah biasa aja sih. Apalagi ada Enggak. loh yang nggak deket sama gue nih. Dia, Mm-mm. pokoknya ini anak pendiam banget di kelas. Mm. Tiba-tiba pas gue online Facebook, dia online. Gue sapa. Ngechat lu. Heeh. Gue sapa, woi gitu kan. Hehehe. Mm-mm. Tapi dibalasnya Terus jadi beberapa jam temenan. kemudian. Enggak. Kirain tiba-tiba dia berubah dan jadi teman dekat lu sekarang. Plot twist gitu. Tapi enggak sih, gue sejauh ini kalau temen yang pernah deket, oh tapi ada sih satu doang itu case-nya. Dia pernah dekat sama gue, ketika dia emang lahirin gue nengok biasa, soalnya emang eh, berjauhannya tuh natural gitu, alami berjauhannya tuh. Iya. Nah, jadi dia Bukan punya karena masalah. eh, karena dia punya circle-nya yang emang nyaman buat dia, circle gue nyaman buat gue, ya udah biasa aja. Ketika eh, dia apa nikah gue datang, dia ngelahirin gue datang, dia sakit gue datang gitu, biasa aja. Cuman kalau iseng-iseng nanya kabar, lu sekarang gimana gimana, enggak. Cuman kalau ada kabar oh dia lagi sakit, terus gue ngedenger nih, gue tengok gitu. Cuman kalau kebanyakan yang pernah deket, ya udah masing-masing aja lah. Soalnya gue juga ke temen yang kenalan gitu, nggak tiba-tiba selamat ya bayinya, semoga sehat gini gini gini. Oh iya, kalau yang lahiran, Ma tahu lahirnya gue paling ya komen, alhamdulillah gitu kan. Tapi stiker lu lah, paling stiker ya, lope-lope. udah mantap ya bun. Udah ada yang anaknya 2. Terus